Halo teman-teman, kembali lagi di channel Nayaga Studio, studionya orang-orang kreatif. Project kita hari ini adalah membuat wood coaster. Sebelum kita mulai videonya, jangan lupa untuk subscribe dan klik tombol loncengnya agar selalu dapetin notifikasi baru dari video kita. Oke, langkah pertama yang saya lakukan adalah mencari sisa-sisa kayu seperti biasa lah. Apakah ada yang bisa kita pergunakan? Oke, saya dapat nih kayaknya. Ya, ini balok kayu yang bekas potongan juga nih. Ini mungkin bekas bikin meja waktu dulu tuh. Ya, mungkin. Saya lupa soalnya terlalu banyak di sini. Workshop saya itu terlihat berantakan banget kan. Ya, lanjut ke. Nah, ini saya butuh ini nih. Ini buat pinggirannya nih. Oke, dengan balok kayu ini kita potong-potong nanti ya. Nah, langkah yang pertama adalah kita potong dulu si balok kayu itu. Di sini saya memilih ketebalan kurang lebih 5 mm ya. Dan ini guide untuk potongannya. Awal mula saya membuat channel ini terinspirasi dari terlalu banyak sampah di workshop saya. Saya bingung harus buang kemana. Kalau dibuang kayaknya jadi sampah ya, sayang juga. Lebih baik saya manfaatkan. Dan mungkin teman-teman juga, saya bersyukur kalau misalkan teman-teman juga bisa terinspirasi dari channel ini untuk memanfaatkan sampah yang ada di rumah atau di lingkungan kalian semua. Oke, lanjut ke video. Nah, teman-teman di sini kalian boleh bebas ya mau motongnya berapa piece. Soalnya itu tergantung kebutuhan, mau 1 lusin, setengah lusin, itu bebas lah. Untuk balok kayu ini bisa dibuat apa aja ya. Ya, ini salah satunya wood coaster. Nah, di balok kayu ini juga bisa dibuat kotak cincin dan yang lain-lain. Nah, oke, kita lanjut. Ini bagian bawah ya. Bagian bawah itu dia lebih tebal, kurang lebih 2 cm atau 3 cm, tergantung kebutuhan juga. Oke, setelah kita potong, baru kita ke proses sanding ya. Seperti biasa, saya sanding untuk pertama itu pakai grit 80 dan lanjut ke grit 240. Tidak pernah bosan saya ingatkan untuk lebih mengutamakan keselamatan bagi yang belum terbiasa. Walaupun yang sudah terbiasa pun tetap harus mengutamakan keselamatannya. Seperti saya pernah ingatkan di video-video yang lalu, kalau mesin kayu itu mempunyai RPM yang cepat dan torsi yang kuat biasanya. Jadi kalau kena tangan sedikit kayak mesin gerinda ini ya berdarah lah. Dan saya pun selama di dunia kayu memang luka-luka itu sering saya dapatkan. Ya, pastilah kalau tukang kayu pasti pernah merasakan, yaitu entah tangannya lecet karena kena bor atau kena palu atau apapun lah itu. Pasti ada cerita-ceritanya. Cerita-cerita yang menyeramkan lebih tepatnya. Nah, buat teman-teman yang punya ide atau pengen dibuatin video tutorial tutorial apa, tuliskan saja di kolom komentar. Nanti kita insya Allah kita buatkan lah. Ya, kalau misalkan memang itu kita mampu untuk membuatkannya, nanti kita buatkan. Dan satu informasi lagi buat teman-teman semua, saya ini basicnya bukan dari tukang ya. Saya ini basicnya dari seorang pengajar gitu, mengajar musik gitu. Nah, terinspirasi ke kayu itu karena memang saya tertarik dengan kayu itu karena seratnya. Dari mulai 2014 saya mulai terjun ke dunia kayu sampai sekarang gitu. Dan teman-teman yang pengen terjun ke dunia kayu, ngerasa nggak pede atau nggak bisa, nggak usah takut, nggak usah ragu, lakuin aja. Dulu juga saya sama seperti itu.
Awalnya saya bingung harus kayak gimana, ya saya tonton YouTube, lalu saya aplikasikan, saya nabung uang buat beli mesin-mesin, dan sampai sekarang, alhamdulillah ya. Maaf jadi curhat. Oke, kita lanjut. Nah, ini setelah proses sanding, kita pasang bagian kiri dan kanan ya. Kita ukur dulu nih papan yang tadi kita udah temukan ya. Kita marking untuk dipotong ya. Oke, kita proses pemotongan sekarang. Sisi kanan dan kiri itu ukurannya sama ya, disesuaikan sama si balok yang kita pergunakan, mau entah itu 10x10, 7x10, atau 5x10. Yaitu baik lagi kita mempergunakannya balok yang ukuran berapa. Oke, setelah kanan kiri beres dipotong, baru kita coba tempelkan untuk nge-marking atau ngukur yang bagian belakangnya ya. Oke, kita potong lagi. Setelah potong, kita lanjut ke sanding lagi buat sisi-sisinya ya. Nah, kan seperti ini. Oke, bagian sisinya sekarang kita sanding. Untuk pemilihan kayu, saya senang banget kalau misalkan harus pakai jati Belanda ya, soalnya dia mudah untuk pengaplikasiannya. Yang pertama, dia pori-pori nggak terlalu besar, dan proses finishing juga nggak ribet gitu. Kadang kita nggak usah pakai wood sealer atau wood filler atau wood stain, kita langsung aja ke top coat, itu udah beres sebenarnya. Nah, buat kalian semua yang pengen tahu cara finishing kayu jati Belanda, bisa tonton di video saya sebelumnya, atau kalian bisa klik di sebelah kiri layar kalian. Oke, sekarang kita menuju proses perakitan. Setelah perakitan selesai, seperti biasa kita masukin dulu si pakunya lebih dalam ya, dengan menggunakan paku biasa bagian kepalanya, biar si kepala paku yang nempel ke si kayu itu masuk lebih dalam. Jadi nanti pas proses pendempulannya itu lebih mudah. Jadi akan tersamarkan si pakunya. Nah, seperti biasa juga di sini saya menggunakan bubuk kayu bekas amplas ya, yang lebih halus. Kita lem dulu, setelah itu kita taburi, gosok-gosok biar agak tipis. Setelah ditutupi oleh bubuk kayu, baru kita sanding lagi agar lebih rapi. Kenapa nggak nunggu kering? Ya karena ini kecil ya, karena saya menggunakannya pakunya paku air nailer ya. Jadi
tinggal diusap lalu di sanding, itu udah beres yang ngaji Mas Ratu. Oke, bisa dilihat kan? Ya, kita rapikan lagi dengan 240, amplas 240 biar lebih bersih, rapih, dan enak dilihatnya. Ya, dan inilah hasil akhirnya. Saya nggak bosan-bosan buat bilang, terus dukung channel kami dengan cara mensubscribe dan klik tombol loncengnya, karena subscribe itu gratis dan subscribe itu juga akan menentukan keberlangsungan channel kita. Biar ide-ide kreatif kita nggak mati di tengah jalan, terus dukung terus dengan cara mensubscribe-nya. Oke? Terima kasih, semoga bermanfaat dan sehat selalu buat kalian teman-teman semua.